Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia Rahmani Jahara. Gimana nih kabarnya akhir pekan? Semoga sehat-sehat ya. Oh ya, Nadia kali ini mengajak teman-teman semua untuk mengetahui siapa sih Abed Jabiri itu? Penasaran? Langsung saja cekidot. Abad 20, Islam diramaikan dengan munculnya cendekiawan yang banyak membawa perubahan. Di antara banyaknya cendekiawan itu adalah Muhammad Abed Jabiri. Muhammad Abed Jabiri adalah seorang pemikir kontemporer, filosof, dan sosiolog Arab. Menjelang akhir hayatnya, ia menulis tema-tema seputar dengan Al-Quran yang dihimpun dalam sebuah buku yaitu Madkhal ila Al-Quran fi al-Ta'rif bi Al-Quran. Jabiri lahir di Figuig, sebelah selatan Maroko pada tahun 1936. Dia tumbuh dalam keluarga yang terpandang. Ayahnya sebagai pendukung yang berjuang Partai Istiqlal dalam memperjuangkan kemerdekaan di bawah penjajahan Perancis. Pada masa kanak-kanaknya, ia mengenyam pendidikan yang bernuansa keagamaan, dan ia melanjutkan studi SMA-nya di Casablanca. Setelah Maroko merdeka, ia mendapatkan gelar diploma tingkat Arab dalam bidang ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan sains. Dan ia juga melanjutkan studinya di Damaskus, Syria dalam bidang filsafat dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1970. Al-Jabiri itu menguasai 3 bahasa Arab sebagai bahasa ibu, bahasa Perancis sebagai bahasa kolonial, dan bahasa Inggris. Al-Jabiri adalah seorang aktivis politik yang berideologi sosialis. Al-Jabiri mempunyai 3 pendekatan. Pertama, pendekatan historisitas atau tarihiyah. Yang kedua, objektivitas atau maudu'iyah. Yang ketiga, kontinuitas atau istimroniyah. Pendekatan pertama dan kedua sama, yaitu bertujuan untuk pemisahan antara objek dan pembaca. Sedangkan pendekatan ketiga bertujuan untuk menghubungkan pembaca dengan objek bacaannya. Prinsip pertama yang harus dilakukan dalam pembacaan teks adalah menjadikannya kontemporer atau dirinya sendiri, dalam artian seorang pembaca harus mampu menemukan otentisitas teks atau al-asalahnya, yakni kemandirian teks dari segala bentuk pemahaman terhadapnya pada tataran problematika teoritis, kandungan epistemologis, dan substansi ideologisnya. Ia memiliki corak penafsiran yaitu elektisme, yaitu berusaha menggabungkan antara otoritas tradisi atau disebut dengan turas yang bersumber pada Islam dengan modernitas. Ia memiliki 2 corak penafsiran, yaitu fasl dan wasl, yang merupakan sebuah teori untuk menjaga objektivitas teks yang bertujuan untuk menemukan antara kemurnian kandungan teks dengan analisa dari pemahaman seorang penafsir. Ia sebagai penafsir yang kontemporer juga mengeluarkan beberapa ide epistemologis yang menurut beliau bisa untuk dipakai dalam penafsiran surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di sini, ia mengeluarkan 3 epistemologis, yaitu Burhani, mencakup realita dan empiris. Yang kedua, Bayani, mencakup nas, ijma, ijtihad, dan ilmu bahasa Arab. Yang ketiga, Irfani, yang mencakup sufisme, esoterik terhadap Al-Quran, dan orientasi filsafat iluminasi. Melalui karya tafsir ini, terlihat Al-Jabiri menyusun fakta-fakta yang mendukung kesimpulannya mengenai corak tarihi atau bisa disebut dengan historis.
karya ini salah satunya adalah keputusan-keputusan penafsir yang bersandar pada pembacaan kesejarahan teks. Ini yang melatar belakangi mengapa sih pembahasan dan penafsiran itu dipetakan menjadi beberapa bagian-bagian yang berbeda. Namun, kecenderungan Al-Jabiri melalui pendekatan sejarah ini bermaksud untuk mengungkapkan objektivisme dan rasionalitas penafsiran melalui objek atau disebut dengan tradisi dan pembacanya. Contoh pengaplikasiannya, Quran Surat Asy-Syu'ara 192, 196, Al-Isra 106, Al-Imran 34. Dari 3 surat di atas, Al-Jabiri menyimpulkan bahwa Al-Quran itu mengandung 3 sisi, yaitu sisi sejarah, spiritual, dan sosial. Tinjauan ini dengan melibatkan kaitannya Al-Quran dengan risalah-risalah sebelumnya, dan posisinya itu sebagai pembenar risalah Samawi yang terdahulu. Sedangkan dari sisi spiritual adalah tinjauan suatu proses di mana penyampaian wahyu itu sendiri yang melibatkan malaikat Jibril sehingga melibatkan faktor psikologis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sisi sosialnya adalah kaitannya mengenai Al-Quran dengan realitas sosial di mana Al-Quran itu turun. Al-Quran sendiri pada beberapa bagiannya itu sengaja merespons problematika yang terjadi pada bangsa Arab, sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Dalam menafsirkan surat Al-Ma'un, Al-Jabiri menyusun dengan memberikan subtema pada setiap ayat yang terkait. Mengapa? Agar pembaca lebih dapat mudah untuk memahami dan menemukan tema yang dibutuhkan. Kemudian Muhammad Abid Jabiri menafsirkan ayat-ayatnya. Setiap ayat yang terkait diberi subtema. Al-Jabiri menafsirkan ayat ini berdasarkan turunnya ayat di mana bahasa dan budaya menurut beliau adalah sumber dari penyebab turunnya suatu ayat, sehingga pewahyuan Al-Quran tidak mungkin jika tidak ada bahasa dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 itu mengidentifikasikan dan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan memperdayakan umat serta karakter-karakter orang-orang munafik dan pendusta agama Islam. Itu tidak membatasi dirinya terhadap tafsir-tafsir kontemporer. Ia juga adalah penafsir modernis yang mengakomodasikan tafsir klasik. Ia berusaha keluar dari pola penafsir klasik. Penafsir Muhammad Abid Jabiri berusaha mengajak pembaca untuk berpikir historis hingga sampai pada pemahaman yang utuh, holistik, serta komprehensif terhadap setiap ayat-ayat Al-Quran. Alasan yang mendasari penafsirannya yaitu diurutkan sesuai dengan panjang dan pendeknya surat tersebut. Dan ia juga berkesimpulan bahwa hal di atas inisiatif Utsman dan tim penyusunnya. Oleh sebab itu, ia juga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan-urutannya.
Kesimpulan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa relasi kuasa dengan keilmuan itu berpengaruh sangat besar. Tawaran epistemologi Muhammad Abid Jabiri yang digunakan dalam Turats tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam Quranic Studies karena yang pertama, keilmuan pada bab-bab tertentu memiliki kaitan dan mata rantai sanad dalam pembentukannya. Yang kedua, pada tahapan aplikatifnya, Al-Jabiri banyak mengabaikan sanad dari sahabat dan riwayat, misalnya dalam tartib nuzul dan asbab nuzulnya. Sumber penafsiran Al-Quran yang digunakan oleh Muhammad Abid Jabiri adalah dengan menggunakannya sebuah metode kombinasi antara ra'i dengan atsar. Hal ini biasa juga disebut dengan sebuah istilah tafsir bi al-izdiwaj. Ia juga seringkali menambahkan sebuah hadis-hadis Nabi dalam usahanya untuk menjelaskan selain mendukungnya dalam nalar-nalarnya. Seperti pada saat menentukan kedudukan ayat maupun sebuah surat.